Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Melanie Adinda Blessing akan mempresentasikan dampak alih fungsi hutan ke perkebunan sawit. Adapun bagian-bagiannya yaitu pengantar, penjelasan, fungsi hutan, dampak positif, dampak negatif, ekosistem, peran pemerintah, dan kesimpulan. Apa itu alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan merupakan salah satu bentuk fenomena geosfer. Karena alih fungsi lahan merupakan segala sesuatu proses alih fungsi lahan sebelumnya ke alih fungsi lahan yang lain yang bersifat permanen maupun bersifat sementara. Adapun kajian geografi juga sangat diperlukan dalam masalah alih fungsi. Kenapa? Karena geografi lebih menekankan pada konsep keruangan dan kelingkungan sebagai usaha dalam mengetahui luasan peta alih fungsi lahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan fungsi hutan secara garis besar, tentunya yang pertama, menghasilkan oksigen, yang kedua, rumah bagi flora dan fauna, yang ketiga, mencegah bencana alam, dan yang keempat, sebagai sumber pangan manusia. Dan untuk dampak positif dari alih fungsi lahan, tentunya terjadi pertumbuhan ekonomi, di mana pendapatan per kapita daerah semakin naik, meningkatnya pembangunan di daerah, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Sedangkan untuk dampak negatifnya, dalam sistem monokultur, kualitas lahan akan menurun, terjadinya erosi serta merebaknya hama dan penyakit tanaman, dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pun akan menjadi terganggu akibat metode tebang habis. Kerusakan lingkungan akibat dari ekspansi lahan perkebunan sangat rentan terjadi. Hal ini dikarenakan karena proses pembersihan lahan kerap dilakukan dengan cara merusak dan membakar hutan. Ada pula orang hutan yang mati akibat dibunuh oleh para pekerja perkebunan karena dianggap sebagai hama. Apa peran pemerintah dalam hal tersebut? Khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merujuk di tahun 2019 sampai 2020, menyusun serangkaian kebijakan domestik yang secara khusus juga memiliki tujuan tertentu di ranah internasional. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu perlu adanya upaya atau kebijakan lebih lagi yang dibuat untuk mengurangi eksploitasi berlebih dan melindungi kelestarian alam, dimulai dari individu, ekologi, dan ekonomi masyarakat sekitar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.